Di balik Mas Rabia, Part 8. Ayah Costa adalah seorang pria penjelajah. Saat ia kembali dari India, ia membawa bongkahan kayu besar, berwarna hitam dan dengan bangga, mengatakan bahwa kayu ini ajaib. Karena semakin lama usianya, semakin solidlah ia seperti besi. Pengrajin kayu membutuhkan waktu sangat lama untuk menyelesaikan pesanan kereta kencana. Mereka harus bersusah payah mengukir kayu-kayu yang susah untuk ditaklukkan. Saat itu tidak ada yang menyetujui pikiran ayah Costa yang aneh dan terlalu ambisius membuat kereta kencana dari kayu besi India yang memiliki tekstur sulit. Hari ini Costa baru mengerti akan pemikiran cerdas ayahnya. Saat bola mata yang berwarna hazel itu melihat kereta kencana berwarna hitam legam begitu mengkilap, seperti baru saja datang dari workshop para pengrajin. Padahal sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kereta kuda itu mendekat begitu gagahnya ketika ditarik kuda-kuda perkasa. Costa harus membantu kedua saudarinya saat menaiki kereta yang sangat tinggi itu. Ia merasa nyaman duduk di bangku lembut berbahan kulit dengan kualitas tinggi. Begitu memasuki kereta itu, sebagai seorang pengusaha parfum, ia menyukai campuran wangi maskulin yang berasal dari goresan ukiran kayu hitam, berpadu aroma kulit yang memberikan inspirasi berikutnya untuk formula parfum untuk para pria. Selama berada di kereta itu, berbagai pikiran terlintas. Costa merasa berada di puncak kejayaannya karena menyadari kereta kuda favorit ayahnya itu kini telah menjadi miliknya. Ia merasa bangga pada pengalaman hidupnya yang sangat kaya. Mulai dari memiliki bidadari bermata zamrud seperti Nayiri dan putri kesayangannya Athena. Ia mampu memiliki kekayaannya sendiri yang dibangun dari Minos. Costa melewati komplek makam keluarganya. Orang-orang yang ia cintai terbaring tenang di dalamnya. Dan esok hari ia tidak sabar menemui mereka serta bertemu dengan Nayiri istrinya. Kereta kuda itu berlari kencang saat memasuki komplek Palace. Costa memandangi kedua saudarinya. Walaupun ia masih menyimpan rasa amarah, namun kasih sayangnya pada mereka mampu meredam hal itu, membuatnya bernegosiasi dengan dirinya sendiri untuk memilih berdamai. Akhirnya setelah puluhan tahun berlalu, ia bisa memasuki kembali Palace dan desain seni tinggi. Sebuah gabungan arsitektur, desain Yunani, Eropa, Rokoko, dan interior desain yang memasukkan unsur seni tradisional Islam seperti Ottoman, Arab Andalusia, dan Persia, yang menjadi saksi bisu dari tingginya hasrat akan kesenian dan keindahan dari yang membangun palace ini. Costa mengerti mengapa para saudarinya silau akan harta, karena mereka tidak siap pindah dari palace yang merupakan cerminan pesona kayangan, yang sedikit pecahan gambarannya ditangkap oleh nalar manusia, membuat orang yang memasukinya tidak ingin keluar. Dipimpin Argus, perjamuan itu telah disiapkan sangat baik, serta Adonis bolak-balik memperbaiki semua yang diperintahkan oleh Argus untuk memastikan semuanya sempurna. Tatapan penuh hormat diberikan oleh Argus dan Adonis pada Costa, dan ia membalas dengan senyuman penuh makna karena ia sudah mempersiapkan kejutan untuk mereka, yaitu sebuah rumah indah berwarna putih dengan aksen biru, tepat di depan laut Mediterania, dilengkapi dengan kapal kayu. Sebuah hadiah untuk mengenang jasa mereka yang setia. Costa sudah mengatur bahwa besok pengacara akan menemui mereka dan memberikan surat-surat kepemilikan. Para saudari beserta suami dan anak-anak mereka telah duduk dengan rapi di sebuah meja makan besar yang penuh lukisan di setiap dinding. Mereka semua telah menunggu Costa. Keponakan-keponakannya yang beranjak remaja masih mengenali rupa pamannya yang pernah mereka temui beberapa tahun silam. Costa terlihat bahagia saat melihat pemandangan indah ini.
sebuah perkumpulan keluarga yang sudah lama tidak ia hadiri. Costa dan keluarganya bisa lepas berbicara dengan suasana yang mulai mencair. Sebuah porselen besar dengan lukisan keramik biru dan putih, salah satu peninggalan dari kekaisaran Rusia, diantar langsung oleh Angelika, tepat di depan Costa. Ia membuka tutupnya yang berpoles emas hingga uap masakan menyebarkan aroma masakan ke seluruh ruangan. Aku memasak sendiri masakan kesukaanmu, Costa, sesuai dengan resep nenek. Sikoti marinato. Angelika menyendokkan sikoti marinato, masakan hati kambing yang telah dimarinasi semalaman dengan lemon, anggur putih, serta rempah. Lalu ditumis dengan butter sehingga membuatnya meleleh di mulut. Costa telah menghabiskan dengan cepat potongan hati lezat itu dan menginginkannya lagi. Dengan cepat ia menyendokkan sendiri masakan itu. Angelika memekik kaget saat mendengar suara sendok keramik yang beradu dengan permukaan dasar mangkuk keramik. Ia takut bunga-bunga ungu yang ia sembunyikan di dasar akan timbul ke permukaan. Costa melihat raut wajah Angelika yang misterius. Ia lalu tersedak karena ritme makannya yang terlalu cepat, serta merasakan ada yang tidak beres. Ia beranjak bergegas pamit ke toilet, namun sebenarnya ia memiliki rencana lain. Angelika memperhatikan Costa seperti sebuah elang yang bersiap menukik tajam begitu melihat ikan di laut. Costa membuka pintu rahasia yang tersamar, seperti sebuah dinding biasa. Ia memasuki sebuah koridor yang bersinar terang karena sinar mentari masuk melewati sela-sela jendela besar di atasnya. Costa mengeluarkan sesuatu yang lembut di lidahnya dan sengaja tidak ia kunyah. Ia menaruhnya di telapak tangan dan bola mata Hazelnya membelalak tidak percaya saat melihat bunga kecil berwarna ungu itu. Costa segera memasukkannya pada sebuah botol parfum yang memiliki minyak esensial dengan fungsi mengawetkan. Ia mengambil kertas dan pensil dari sela jasnya lalu menuliskan sebuah surat dan menyelipkannya pada sebuah patung Dewi Athena. Putrinya lah yang mengerti bagaimana cara membukanya karena patung besi itu dulunya dipakai oleh para prajurit Romawi untuk menyampaikan sebuah pesan penting agar tidak diketahui lawan. Pintu rahasia itu menghubungkan langsung ke dapur. Argus, Adoni, dan para pelayan masih sibuk menyiapkan makanan penutup, dan mereka terkejut karena melihat Costa yang tiba-tiba hadir dari balik dinding yang bahkan sebelumnya mereka tidak tahu ada sebuah ruang tersembunyi di dalamnya. Costa menarik Argus dan Adonis ke sebuah ruangan tertutup yang ada di dapur. Ia menyampaikan bahwa ia sudah diracun oleh Angelika, dan ia tahu bunga ungu mematikan itu akan mengambil nyawanya dalam hitungan jam. Costa menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan sepeninggalnya, termasuk mengirimkan tas tangan kulitnya yang berisi berbagai dokumen penting, surat, serta bukti kuat berupa bunga ungu pada Athena. Costa mulai merasakan bunga ungu itu bereaksi sehingga langkahnya mulai terseok-seok. Namun ia berusaha untuk memasuki ruangan dan duduk tenang di tempatnya semula. Ia sengaja menjatuhkan porselen berisi hati kambing itu ke lantai. Dan suara renyah pecahan porselen berhasil mendapatkan perhatian mereka semua yang menyaksikan. Banyak sekali bunga-bunga ungu yang mendesis dan menghancurkan permukaan lantai kayu. Tubuh Costa sudah tidak mampu menahan racun sehingga ia terjatuh. Dan secara spontan Sophia langsung menuju ke arah adiknya itu dan menangkapnya. Ia menaruh kepala adiknya tepat di pahanya yang kemudian menjadi bantal darurat. Ia menyeka keringat adiknya dengan sapu tangan sutranya. Sophia, makamkan aku bersama dengan ayah. Angelika sudah meracuniku. Aku mengutuk siapa saja yang mengambil harta ini selain Athena, dan siapa saja yang berhak.
Wajah Costa mulai membiru dan dengan tenang menutup matanya. Kau sudah membunuh adik kita, Angelica. Kau akan membayar semua ini. Sophia yang biasa lembut berubah garang diikuti oleh tangisan histerisnya. Ia lalu bangkit dan menampar Angelica. Amarahnya yang memuncak membuatnya menyuruh pelayan memanggil dokter keluarga mereka, pengacara dan juga polisi. Aku melakukannya untuk kita. Angelica ketakutan dan wajahnya pucat. Sophia sama sekali tidak ingin berbicara padanya lagi. Hingga akhirnya polisi mengamankannya setelah dokter keluarga memberitahukan bahwa bunga-bunga itu merupakan penyebab kematian Costa. Keterangan dari berbagai saksi di tempat kejadian termasuk Sophia memberatkannya. Acara pemakaman Costa berjalan sangat hikmah. Mausoleum itu dibuka oleh Sophia mengikuti instruksi yang disampaikan Costa melalui Argus. Sesuai permintaannya, ia dimakamkan bersama ayahnya yang posisi makamnya tepat berada di samping ibunya. Pencapaian Costa kini sudah berada di puncak tertinggi karena ia bisa beristirahat dengan tenang didampingi bidadarinya yaitu Nairi.